Everyone, welcome to Miss Gabriel class. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu unsur dari drama. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Tapi sebelumnya, Miss mau bertanya dulu nih, bagaimana kabar kalian? Nah, Miss harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar mengenai karakter and characterization. Tetapi sebelum masuk ke dalam ini, di sini Miss memberitahukan objektif atau tujuan pembelajaran yang Miss harapkan akan kalian capai setelah Miss memberikan kalian materi hari ini. Nah, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi karakter tokoh yang terdapat dalam teks cerita. Kemudian, kalian mampu mengenali peran dan juga fungsi dari masing-masing karakter, misalnya protagonis, antagonis, pendukung, dan sebagainya. Oke. Lalu, kalian dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis karakter yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir, kalian dapat berkomunikasi secara efektif di dalam kelompok dalam menyampaikan pendapat dan ide terkait karakter dan perubahan di dalam drama. Oke, langsung kita lanjut ke materinya. Yang pertama, what is character? Apa itu karakter? Ya. Nah, oke, ini dia definisi dari karakter. Jadi, karakter is a person, animal, being, thing in a story. Nah, jadi karakter itu adalah salah satu peran penting yang ada di dalam cerita. Jadi karakter itu adalah tokoh. Nah, umumnya tokoh ini diperankan oleh manusia ataupun orang. Tapi ada juga yang diperankan oleh hewan, juga ada makhluk, dan benda di dalam sebuah cerita. Nah, ini dia definisi dari karakter. Selanjutnya, nah, yang perlu kalian ketahui, karakter itu terbagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu protagonis. Ini seperti yang bisa kalian lihat di layar, protagonis ini adalah peran yang harus mewakili hal positif di dalam cerita. Jadi, umumnya yang kita ketahui itu adalah protagonis ini adalah peran yang memiliki karakter atau sifat yang baik. Nah, di dalam sebuah cerita, peran ini adalah peran yang paling dirugikan dan juga paling menderita. Nah, sehingga dapat menimbulkan simpati dari para penonton atau penikmat ceritanya ya. Oke, yang kedua ada uh, peran antagonis, yaitu peran yang mewakili hal-hal negatif di dalam cerita. Kalau tadi tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki karakter baik, antagonis ini adalah sebaliknya atau kebalikan dari protagonis, yaitu dia adalah peran atau tokoh yang memiliki karakter yang jahat. Nah, biasanya tokoh antagonis ini dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan atau bahkan kebencian dari penonton atau penikmat cerita. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah protagonis, yaitu peran pendamping atau peran pendukung. Jadi dia mendampingi baik peran protagonis ataupun peran antagonis. Nah, sampai di sini, Miss harap kalian sudah paham mengenai apa itu karakter dan karakter itu ada apa saja sih, ya. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah karakter, sekarang apa sih characterization? Kira-kira apa ya? Oke, baik. Definisi dari characterization adalah the description and information provided about the characters in a story. Jadi, characterization ini adalah deskripsi atau penggambaran dan juga informasi yang jelas gitu. Bagaimana uh, karakter yang ada di dalam sebuah cerita tadi atau di dalam sebuah story gitu ya. Kalau tadi karakter itu adalah tokoh atau pemerannya, characterization ini adalah penggambaran bagaimana pembawaan dari si tokoh tadi. Oke, di sini characterization itu terbagi menjadi 2, yaitu indirect method dan juga direct method.
Yang pertama, characterization using the name of the character. Jadi, nama dari karakter ini sering digunakan untuk memberikan sebuah ide, menjelaskan atau mempertajam fitur dari karakter. Jadi, karakter ini diberikan nama yang dapat menggambarkan bagaimana kualitas karakteristik yang membedakannya dari karakter yang lain. Oke, yang kedua, characterization through character appearance. Jadi, bagaimana penampilan karakter itu memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan karakterisasinya. Misalnya, bagaimana pakaian yang mereka kenakan, ataupun dari ekspresi yang mereka berikan. Oke, selanjutnya adalah direct method. Yang pertama adalah characterization through dialogue, yaitu karakterisasi melalui dialog ini dibagi menjadi apa yang dikatakan oleh karakter, kemudian identitas karakter, lalu ada lokasi dan situasi percakapan, kualitas mental karakter, nada suara, tekanan, dialog, dan juga kosakata karakter. Nah, kemudian yang terakhir ada tone of voice, pressure, dialect, and vocabulary. Jadi, nada suara, tekanan, dialek, dan juga kosakata ini dapat membantu menjelaskan bagaimana karakterisasi dari karakter jika pembacanya itu mampu untuk mengamati atau menganalisanya dengan serius. Oke, itu tadi penjelasan mengenai karakter dan characterization. Nah, di sini supaya kalian lebih paham lagi, Miss memberikan sebuah cerita yang itu berjudul Snow White and Seven Dwarfs atau Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Nah, di sini Miss memberikan cerita lengkapnya. Oke, kalian bisa lihat dan kalian bisa baca. Ini bagian yang kedua. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Jadi kalau kalian mau membaca keseluruhan ceritanya, kalian bisa pause video ini ya. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama mengenai characterization di dalam cerita Snow White dan juga Tujuh Kurcaci. Seperti yang sudah kalian baca, yang pertama ada Snow White ya. Snow White ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang cantik, baik hati dan ramah ya, di dalam ceritanya. Nah, kemudian ada tokoh Queen atau ratu atau yang kita kenal di dalam ceritanya adalah ibu tiri dari Snow White. Itu digambarkan sebagai karakter yang jahat gitu ya. Dikatakan jahat kenapa? Karena dia berusaha untuk membunuh Snow White gitu. Karena dia tidak ingin kecantikannya itu tersaingi. Sehingga dia menggunakan berbagai macam cara untuk membunuh si Snow White. Nah, atau bisa kita sebut ibu tirinya ini adalah tokoh antagonis ya. Jadi kalau Snow White-nya tadi protagonis, sedangkan ibu tirinya ini adalah tokoh antagonis. Nah, kemudian ada Tujuh Kurcaci. Walaupun tadi di dalam cerita hanya ada 3 yang berbicara, tapi sebenarnya ada 7 ya. Nah, digambarkan sebagai tokoh yang baik dan suka menolong. Di sini kita bisa melihat bahwa para kurcaci ini mau membantu dan juga uh, menolong Snow White ya dengan cara mereka memberikan tempat tinggal dan juga menolong si Snow White ini agar tidak diganggu oleh ibu tirinya. Dan yang terakhir ada Prince atau pangeran digambarkan sebagai seorang pangeran yang gagah dan berani. Oke, nah selanjutnya Miss punya satu cerita yang harus kalian baca, yaitu berjudul Cinderella. Kalian bisa uh, mengunjungi atau membuka link yang sudah Miss cantumkan di sini untuk membaca cerita lengkapnya. Nah, karena berikutnya kita akan mengerjakan soal nih, soal yang berkaitan dengan cerita Cinderella. Oke, di sini ada perintah jawablah soal berikut ini dengan baik dan benar. Jadi, di dalam satu soal ini, kalian kalau benar akan mendapatkan 50 poin. Nah, akan ada 2 soal, jadi kalau kalian benar semua, kalian akan mendapatkan 100 poin. Oke? Oke, kalau kalian sudah membaca cerita tadi, mari kita uh, mengerjakan dan juga membahas bersama-sama mengenai
soal yang berkaitan dengan cerita tadi. Oke, soal pertama. Based on the story, what kind of characters are Cinderella's stepmother and stepsister? Apakah A. Protagonis, B. Antagonis, or C. Protagonis? Jadi kira-kira termasuk ke dalam karakter yang bagaimanakah ibu dan juga saudara tiri Cinderella? Kira-kira jawabannya A, B, atau C ya? Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Oke, kita cek bersama-sama. Ya, jawabannya adalah B, yaitu antagonis. Kira-kira jawaban kalian benar atau tidak? Kalau kalian benar, selamat, kalian mendapatkan 50 poin. Oke, kita lanjut ke soal kedua. The characterization that does not match based on the Cinderella story is A, B, or C. Oke, kira-kira karakter yang kurang tepat nih berdasarkan cerita Cinderella tadi yang mana ya? Kira-kira jawabannya A, B, atau C? Oke, kita lihat aja langsung jawabannya yang benar. Wah, ternyata jawabannya C. Kira-kira jawaban kalian benar atau salah? Nah, jadi kenapa yang C ini tidak sesuai? Karena berdasarkan cerita Cinderella, pangeran ini bukan memiliki sifat yang angkuh dan arogan, tetapi pangerannya ini adalah pangeran yang baik dan juga dia bijaksana ya. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah C. Oke, kira-kira kalian dapat berapa poin nih? Miss harap kalian mendapatkan 100 poin ya, yaitu jawabannya benar semua. Oke, nah kita sudah berada di penghujung materi kita hari ini. Miss harap kalian bisa memahami dengan baik mengenai apa itu karakter, apa itu characterization lewat materi yang sudah Miss jelaskan. Dan juga kiranya materi ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, video pembelajaran kita hari ini mengenai karakter and characterization sampai di sini dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.